Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa lagi di channel Fadilah Amal Official. Bagi yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar ketika saya upload video baru, ikhwan akhwat menerima informasi dari uploadan video saya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang bertanya, apakah jual beli online hukumnya haram atau halal? Di sini kita harus tahu dulu ajas jual beli itu adalah innamal bai'u antarodin. Pastinya jual beli itu halal dan haramnya tergantung orang yang menjual atau membelinya. Kalau jual beli satu sama lain antara penjual dan pembeli ridho, ikhlas, maka tidak ada masalah, tidak ada haram, asal saling ridho meridhoi. Lalu ada yang bertanya, bagaimana hukum jual beli online melalui marketplace, baik itu seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID, dan marketplace lain-lainnya. Perlu kita ketahui, marketplace adalah salah satu media jasa yang mana pihak penjual sudah mewakilkan sepenuhnya kepada mereka untuk memasarkan barang-barang jualannya dengan cara memberikan gambar dan ciri-ciri barang melalui deskripsi. Bentuk barang udah jelas digambar, warna barang, bahan-bahan barang, size atau nomor, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Dari sifat-sifat barang tersebut udah dijelaskan. Maka dengan seperti ini, kita sebagai penjual sudah memasrahkan sepenuhnya kepada pihak jasa, yaitu marketplace, untuk memasarkan barang kita. Lalu yang membeli bertanya atau belanja kepada marketplace untuk barang-barang yang mereka inginkan. Di sini kalau kita mewakilkan penjualan barang kepada pihak marketplace untuk memasarkan barang kita, di sini tidak ada unsur haramnya. Contohnya ibarat kita gini, kita punya barang, mau kita dijual sendiri susah lakunya. Tapi kalau mempunyai media jasa untuk menawarkan barang kita, bisa lebih cepat terjual.
Nah, jadi marketplace itu adalah salah satu jasa untuk menjual barang penjual. Dikarenakan mereka adalah jasa, maka berhak bagi marketplace untuk meminta imbalan. Baik meminta imbalan dari penjual melalui persentase atau meminta imbalan dari pembeli. Boleh. Maka jawaban berjualan di marketplace hukumnya boleh, tidak haram, karena marketplace adalah salah satu media jasa untuk memasarkan atau dimintai tolong oleh kita. Lalu bagaimana dengan cara pembayarannya? Kan biasanya orang belanja di marketplace itu uang duluan, sedangkan barang tidak atau belum diterima. Di sini dalam ilmu fikih sudah diatur untuk pembayaran di muka, baik itu secara kontan atau secara tidak kontan seutuhnya, baik itu secara dibayar sepenuhnya atau dibayar sebagian, ini masuk ke kategori jual beli salam. Jual beli salam itu pembayaran di muka, barang belakangan, dengan catatan tidak ada unsur penipuan. Penipuan gimana? Contoh, kita memasarkan barang di marketplace jenis A, warna B, size sekian misalnya. Lalu kita sebagai penjual misalnya, kita harus mengirimkan barang yang sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli. Kalau saja kita mengirimkan barang yang berbeda, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Jadi harus sesuai barang yang dipesan. Kalau mengirim barang yang tidak sesuai, maka itu unsur yang menjadi haramnya. Lalu ada salah satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita memesan barang pre-order atau PO, apakah itu boleh? Boleh. Ini juga sama, masuknya kategori jual beli salam dengan secara muajjal. Muajjal itu barang uang di muka tapi dengan waktu yang ditentukan. Wayasihu as-salmu halan wa muajjalan. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan sah jual beli dengan cara salam, baik itu dibayar dengan sepenuhnya atau dibayar dengan sebahagian, baik barangnya yang ada maupun barangnya yang belum ada, dalam artian belum dibikin, asal dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, jadi intinya berjualan di marketplace itu hukumnya boleh, tidak diharamkan. Pertanyaan seterusnya ada lagi, bagaimana kalau kita jual beli sebagai peran kita sebagai dropshipper atau menjualkan barang orang? Ini juga sama, karena orang yang menjualkan barang orang biasanya
ke satu, dia bisa memasarkan barang orang, tapi kendala adalah modal untuk nyetok barang. Di sini si dropshipper itu harus meminta izin kepada pihak yang mempunyai stok barang untuk menjualkan barang tersebut. Kalau saja pihak yang mempunyai atau orang yang punyai stok barang memperbolehkan untuk dropshipper, itu diperbolehkan kita menjadi dropshipper. Tapi kalau orang tersebut tidak mengizinkan untuk memasarkan barangnya melalui jasa kita, maka tidak boleh melakukan penjualan dropshipper. Jadi kita sebagai penjual kalau mau jadi penjual dropshipper, kita harus izin dulu ke pemilik barang. Sekarang sudah banyak ikhwan akhwat semuanya, sudah banyak orang yang berjualan sebagai dropshipper. Dropshipper adalah orang sebagai agen ya, sebagai agen untuk menjualkan barang orang. Dengan catatan izin dulu, seperti tadi, izin dulu. Kalau diperbolehkan berarti kita boleh-boleh saja menjualkan barang orang. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Kalau tidak diizinkan ya hukumnya diharam ya. Kalau diizinkan berarti kita bisa mendapat komisi dari penjualan tersebut. Bagaimana kalau komisinya si penjual atau pemilik barang itu tidak memberikan komisi kepada kita, tapi dia memasrahkan kepada kita untuk mengambil untung sendiri dari pembeli. Nah, ini boleh. Jadi boleh kita mengambil keuntungan dari pembeli atas perintah dari pemilik barang. Nah, jadi dropshipper itu kita berperan sebagai agen untuk menjualkan barang orang lain, boleh hukumnya. Lalu kita menjual barang dengan cara uang di muka, barangnya belakangan, itu boleh masuk kategori penjualan jual beli fikih salam, baik pembayarannya secara utuh sepenuhnya maupun secara muajjal. Muajjal itu uang di muka sebagian, setelah barang selesai baru dilunaskan pembayarannya, boleh ya. Berjualan di marketplace boleh. Marketplace adalah sebagian media jasa untuk memasarkan barang penjual, yang mana penjual sudah memasrahkan seluruhnya kepada pihak marketplace untuk membantu menjualkan barang kita. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Mudah-mudahan berjualan para penjual masing diberkahkan, berjualannya dilariskan, berjualannya para pembeli semoga puas dengan barang-barang yang dijual oleh penjual. Dan apabila video ini bisa memberikan manfaat, sekiranya bermanfaat bagi orang banyak, silahkan bantu bagikan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas dalam penyampaian saya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insyaallah saya akan menjawab apa yang ditanyakan ikhwan akhwat semuanya.
khudmas sofa wa za'ma kadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.